Hai, saya Agustika Suarjana. Saya adalah seorang beauty entrepreneur dari OIC Bali dan posisi tertinggi yang pernah saya capai di Oriflame adalah Diamond Director. Sebelum di Oriflame, saya adalah seorang karyawan kantoran dan juga seorang MC. Jadi sebelum bergabung di Oriflame, saya bekerja di sebuah perusahaan provider telekomunikasi di Indonesia. Pertama kali dengar Oriflame itu sebenarnya dari adik. Jadi waktu kuliah dulu tiba-tiba adik pulang ke rumah dengan katalog Oriflame dan sales kit Oriflame. Jualin ketika tuh. Tapi waktu itu karena masih bokek, sama-sama masih kuliah juga, jadi nggak kebeli deh waktu itu produk Oriflame-nya. Tapi pengen, waktu itu tuh udah tertarik sama parfum Glacier yang kemasannya waktu itu warna biru gitu. Terus karena pengen banget sama parfum itu, terus adik bilang gini, kalau kayak Eka mau, kayak Eka bisa jualin produk Oriflame, bawa aja tuh katalog sama sales kitnya, tawarin ke teman-teman, nanti dapat duit, habis itu duitnya bisa dipakai beli parfum itu. Hah, oke. Karena memang pengen banget, itu katalog sama sales kit dibawa ke teman-teman kampus dan dapat orderan deh. Terus jadinya dari situ tahu Oriflame, jadi member Oriflame juga waktu itu. Tapi ya udah hanya sebagai pemakai dan penjual aja. Kemudian berhenti. Sebenarnya waktu bawa katalog itu belum gabung Oriflame. Jadi disuruh sama adik itu langsung jualan aja gitu dan langsung bawa tester-tester Oriflame-nya waktu itu. Jadi beraniin diri, memang karena pengen sih ya. Jadi kayaknya waktu itu nggak ada gengsi-gengsinya bawa katalog Oriflame sama tester-tester. Testernya ada lipstick juga by the way. Itu ke teman-teman ada yang bilang, "Ih, Tika jualan lipstick" gitu. Tapi ya udah gitu. Terus dari sana dapat keuntungan dan akhirnya waktu itu dapat keuntungan langsungnya pakai beli parfum Glacier sama join Oriflame. Kalau Tika kan sebenarnya ini bukan kali pertama jadinya gabung di Oriflame-nya gitu. Jadi sebenarnya ini kali keempat gabung di Oriflame. Kali pertama itu yang tadi yang sama Ade, ya kan? Kali kedua dan ketiga itu iseng aja gabung sama temen. Jadi Tika tuh nggak pernah nolak sebenarnya kalau ditawarin jadi member Oriflame. Kedua, ketiga gabung jadi pemakai aja. Nah yang keempat ini menjalankan bisnis Oriflame-nya dari Oktober 2010 gitu. Jadi sebenarnya sudah 10 tahun lebih ya bergabung dan menjalankan bisnis Oriflame. Akhirnya melek sama bisnisnya dan memang karena kepo ngelihat temen waktu itu, temen yang di kantor yang lama tuh yang waktu itu juga dapat penghasilan dari Oriflame, jadinya kepo kan, ih kok bisa dapat duit sih? Perasaan aku dulu pernah gabung-gabung Oriflame juga, tapi kok penghasilannya gede banget ya ternyata di Oriflame itu. Jadi waktu itu memulai Oriflame sambil bekerja, pulang kerja, ngejalanin bisnis Oriflame dan waktu itu masih offline, ngajakin ketemuan sama teman-teman tuh di luar jam kerja gitu. Dari situ mulai dapat penghasilan tambahan dari Oriflame yang bahkan saya jalanin waktu itu 5 bulan jadi senior manager di Oriflame dan punya penghasilan bahkan lebih besar dari kerjaan utama saya waktu itu. Jadi sebenarnya waktu pertama kali bawa katalog dan tester itu Tika nggak mikir apa-apa Mbak Rara. Jadi bawa katalog dan tester, pengen dapet duit, dijualin produknya. Nah challenge-nya baru berasa dari komentar-komentar teman-teman. Kok cowok jualan lipstick sih gitu? Emang pakai gitu? Pakai dulu dong ya kayak gitu. Tapi ya udahlah ya, nggak terlalu dianggap dimasukin ke hati banget. Jadi memang awalnya memang niatnya adalah untuk cari duit, dapat duit tambahan. Akhirnya kalau di saya pribadi sebenarnya challenge-nya adalah di mempelajari produknya. Karena jujur kalau untuk gengsi itu nggak terlalu untuk menjual produknya atau memasarkan produknya, tapi challenge-nya adalah saya harus pelajari itu produk ini. Yang namanya maskara itu yang mana, yang namanya blush itu yang mana, terus warna foundation yang cocok, terus terang sampai sekarang aku masih bingung. Jadi challenge-nya sebenarnya di product knowledge terutama di awal, tapi karena di Oriflame supportnya juga banyak, trainingnya lengkap, upline sangat mudah untuk ditanya. Jadi
akhirnya tantangan seperti itu bisa dilewatin sih gitu. Nah kemudian akhirnya kan melek sama bisnisnya nih. Setelah melek sama bisnisnya, mulai deh ada pertanyaan. Memangnya kalau aku nanti menjalankan bisnis Oriflame, terus nanti biasanya kan ada acara training, acara kumpul-kumpul. Nah di situ mulai ada perasaan malu. Ada nggak ya cowok yang ikutan ngejalanin bisnis Oriflame juga? Ada nggak ya nanti di kelas itu cowok juga yang ikutan gitu. Tapi ternyata setelah dijalanin dan setelah ngelihat langsung ternyata banyak juga kok cowok-cowok yang berhasil di Oriflame, yang ngejalanin bisnis Oriflame. Bahkan apalagi saya sendiri juga cowok kan. Yang pertama memutuskan untuk menjalankan bisnisnya itu karena ngelihat teman yang berhasil di Oriflame. Jadi sahabat saya Mira Apsari waktu itu jadi bukti terdekat banget. Dia kok bisa sih dapat duit 7 juta gitu dari Oriflame. Jadi waktu itu aku juga pengen seperti itu, pengen punya penghasilan yang waktu itu menurut saya itu lumayan besar. Jadi saya mau punya penghasilan seperti dia. Jadi mulai tanya deh ke Mira gimana caranya bisa punya penghasilan dari Oriflame. Sebenarnya Mira itu sudah ngajakin Tika bergabung di Oriflame itu sebenarnya udah lama banget. Tapi akunya yang iya oke gitu. Nah waktu Mira, waktu itu kalau nggak salah pencapaiannya senior manager atau director. Jadi Mira waktu itu punya penghasilan 7 juta per bulan, itu udah nggak pakai diajakin lagi. Akunya yang kepo gitu, ngelihat sahabat sendiri kok dia bisa dapat penghasilan ya kan ya. Jadi akunya yang tanya ke Mira gimana caranya bisa punya penghasilan di Oriflame. Jadi mulai saat itu setelah dijelasin, udah deh mutusin untuk seriusin Oriflame. Sudah banget. Penghasilan yang aku mau, yang 7 juta itu kalau nggak salah aku dapetin di bulan ke-8 atau ke-9 gitu. Mulai menjalankan bisnis Oriflame. Sebutin nih. Kalau rata-ratanya sekitar 30 sampai 35 juta per bulan. Sebenarnya penghasilan 30 sampai dengan 35 juta per bulan itu penghasilan yang sudah lebih dari yang saya mau dulu. Gitu. Jadi penghasilan segitu dulunya adalah sebuah impian. Bahkan nggak usah 30 juta deh. Sepertinya penghasilan 7 juta, 10 juta itu dulu adalah impian. Tapi di Oriflame kita bisa punya impian dan kita di sini diajarin dan diajakin untuk berani mewujudkan impiannya kita. Gitu. Jadi pelan-pelan ternyata setelah diseriusin bisnis Oriflame ini nggak ada impian yang terlalu jauh, nggak ada impian yang terlalu besar. Ternyata 10 juta itu achieve kok. Ternyata 20 juta itu sampai kok. Bahkan 30 juta juga sampai. Dan sekarang saya mau dong punya penghasilan yang 50 juta atau bahkan 100 juta per bulan. Sekarang ini impian yang pengen diwujudkan banget adalah sebenarnya pengen membangun rumah untuk diri sendiri. Kalau untuk rumah yang sudah diwujudkan dulu, impian dulu kan adalah pengen punya rumah juga. Cuma impian punya rumah itu dulu untuk orang tua. Jadi bangun rumah dari penghasilan Oriflame untuk orang tua. Nah kalau sekarang impiannya adalah pengen punya rumah untuk diri sendiri. Nah ini dia, ini juga salah satu tantangan banget ya. Terus terang kalau diri sendiri alhamdulillahnya dari awal sudah yakin. Tapi waktu awal-awal ngejalanin bisnis Oriflame itu kan offline, jadi sering pulang malam nih. Terus ibu sama bapak itu mulai tanya, ini pulang-pulang malam-malam emang ngapain sih? Terus Tika jelasin, kalau lagi ngejalanin bisnis Oriflame. Terus dia tanya, oh Oriflame itu yang bawa katalog itu ya? Yang produknya makeup itu ya? Jadi di mindset orang tua tuh dulu kayak gitu. Sebenarnya kalau dari bahasanya orang tua, sebenarnya kurang mendukung banget waktu itu gitu. Apalagi waktu itu Tika bilang mau resign dari kantor dan mau seriusin Oriflame. Itu orang tua dua-duanya nangis karena nggak yakin, bilangnya kayak gini, Tika itu kan Oriflame itu MLM ya, nggak bisa diandelin untuk masa depan, udah nggak usah resign, sudah punya kerjaan yang bagus, udah di sini aja. Dulu orang tua tuh ingat banget ngomongnya kayak gitu. Tapi bilang sama ibu, jadi setiap bulan kalau dulu itu kan bonus Oriflame itu ada suratnya dikirim ke alamat. Nah itu Tika selalu tunjukkan ke ibu sama bapak.
Bu sekarang Eka ada di level segini, bonusnya segini gitu. Jadi pas mau resign dari kantor, Eka bilang, Bu sekarang bonusnya 3 juta ya. Bulan ini mau resign dari kantor, terus bisa full time di Oriflame, insya Allah nanti bisa penghasilannya 5 juta gitu. Terus ibu bilang, iya sekarang bisa segitu, bulan depan emangnya bisa lagi segitu. Nah, untung banget membuktikan banget. Jadi di bulan itu resign dari kantor, achieve senior manager, punya penghasilan 5 juta per bulan dari Oriflame, reportnya tunjukkan ke ibu. Terus ibu tetap ternyata belum support, jadi ibu bilang, ya tetap aja bulan depan kan belum tentu dapat segitu lagi gitu. Jadi oke deh, memang harus ada pembuktian yang lain. Itu kenapa akhirnya bangun rumah buat orang tua. Dan ada lagi nih, dan cerita ini sebenarnya Tika tuh baru tahu pada saat Tika direkognisi Diamond Director. Ibu itu nggak pernah cerita sebelum-sebelumnya sama Tika. Jadi pas hari itu waktu Tika direkognisi di Oriflame Denpasar, ibu bilang gini, jadi sebenarnya kami itu bangun rumah itu awalnya itu nggak ada gambar garasi. Jadi kami tidak bikin garasinya nih gitu. Sampai tukangnya nanya, Bu ini rumahnya beneran nggak mau dibikin garasi gitu ya? Ibu bilangnya, oh nggak usah, kita tuh nggak punya mobil gitu. Terus tukangnya bilang lagi, tapi nanti siapa tahu temennya anaknya ibu kesini, terus nanti nggak ada parkiran loh gitu. Enggak kok, jarang-jarang temennya anak saya kesini gitu. Siapa tahu nanti anaknya ibu yang punya mobil. Ibunya Tika bilang, enggak, anak saya itu Oriflame-an aja, bisnis MLM gitu. Tapi alhamdulillahnya tukang-tukang itu sangat memaksa ibu untuk bikin garasi. Dan di 2014 Tika diem-diem beli mobil pakai penghasilan dari Oriflame. Terus ibu kaget dong. Akhirnya garasinya kepake. Itu tahun 2014. Tahun 2015 achieve Diamond Director, mobil CR-V datang, reward dari Oriflame, ya garasinya jadinya nggak muat. Dan itu ibu baru ceritakan loh pada saat Tika udah jadi Diamond. Sebelum mobil itu datang, sebenarnya orang tua, ibu sama bapak tuh udah nggak sabar banget gitu ya. Beneran nggak sih ini dikasih mobil dari Oriflame? Dan kebetulan banget CR-V dari Oriflame itu datangnya pagi-pagi banget. Jadi kita tuh masih baru bangun tidur banget. Tahu-tahu CR-V sudah ada di depan rumah, kita ditelepon. Mas Agustika, ini mobilnya sudah sampai di rumah. Jadi belum ada persiapan apa-apa, kita langsung ke depan liatin mobil itu, dan itu diliatin sama tetangga-tetangga. Wah, heboh gitu, satu komplek perumahan kan. Jadi heboh gitu, wow dapat mobil ya dari Oriflame gitu. Itu salah satu momen yang tak terlupakan banget sih, karena jadi pembuktian banget buat orang tua. Ibu kayaknya waktu itu nggak mau ngomong banyak ya, cuma akhirnya yang ibu ngomong banyak itu waktu ibu diajak jalan-jalan ke Abu Dhabi gitu. Jadi ibu bilang waktu itu, bilangnya adalah Oriflame hebat ya. Oriflame hebat karena Eka jalanin Oriflame kita bisa punya rumah. Karena Eka jalanin Oriflame, garasi kita nggak muat karena sekarang ada 2 mobil. Dan ibu sekarang bisa di sini, hotelnya bagus banget, diajak liburan sama Eka ke Dubai sama Abu Dhabi gitu. Dan saat itu buat Eka, semua usaha yang dulu-dulu itu terbayarkan banget sih. Sekarang sedikit-sedikit sama keluarga, sama teman-temannya, arisan atau pengajian, ibu selalu ngomongin Oriflame gitu dan membanggakan anaknya karena Oriflame. Kalau dulu sama bapak juga ngelihatnya Oriflame ya MLM gitu ya, bisnis yang mungkin dipandang sebelah mata juga sama bapak dulu, dan aneh banget aja gitu anaknya coba kok ngejalaninnya bisnis Oriflame. Tapi makin kesini karena Tika juga selalu cerita sama bapak sama ibu pencapaiannya apa di Oriflame, ceritain tentang downline, ceritain tentang
bonus setiap bulannya di Oriflame. Jadi lama-lama Bapak ngerti, bahkan kan Tika juga pernah ya beberapa kali ngajakin Bapak sama Ibu ikutan acara-acara Oriflame. Sekarang buat Bapak sama Ibu, Oriflame itu perusahaan yang menginspirasi sekali dengan orang-orang yang luar biasa, yang sangat menginspirasi juga. Jadi sekarang justru mereka sangat bangga Tika ada di Oriflame gitu. Bahkan Bapak itu tahun 2018 Tika juga ajak ke Tokyo untuk ikutan Diamond Conference juga. Di situ Bapak bener-bener yang ngeliat di acara leader-leader Oriflame, mereka cerita tentang perjalanan mereka, pencapaian mereka. Justru Bapak semakin, wow, ini Oriflame perusahaan yang luar biasa ya. Kayak gitu. Jadi sekarang orang tua jadi supporter nomor 1. Yang bikin bangga mungkin salah satunya adalah karena bisa satu persatu mewujudkan impian orang tua dan impian keluarga. Mungkin bagi banyak orang ya Mbak Rara, hidup seperti yang saya jalankan sekarang ini ya biasa aja gitu. Tapi buat Tika dan keluarga, hidup dari penghasilan Oriflame, jadi Diamond Director dengan segala rewardnya dan penghasilannya, buat Tika dan keluarga dulu adalah sebuah impian gitu. Tapi sekarang bisa diwujudkan dan jadi pengen mewujudkan impian yang lain-lain lagi sih. Kalau untuk teman-teman, waktu Tika awal-awal bergabung di Oriflame itu pasti ada yang kurang support karena yang namanya teman mungkin juga khawatir gitu ya ngelihat Tika yang awal-awal itu sering begadang, pulangnya malam, capek, habis itu besoknya harus kerja lagi ya teman-teman. Ada yang berkomentar juga gitu, tapi seiring berjalannya waktu ngelihat Tika di Oriflame dan pencapaiannya, mereka akhirnya support juga Tika menjalankan bisnis Oriflame. Tapi kalau sekarang ada orang yang bilang macam-macam, baik itu positif atau negatif. Kalau positif, Tika dengarkan, Tika jadikan penyemangat. Tapi kalau ada komentar yang negatif, Tika nggak terlalu dengerin sih sekarang. Dan itu malah Tika justru jadiin penyemangat untuk Tika bisa berhasil lagi di Oriflame. Aku suka banget sama produk Oriflame, bahkan aduh bisa dibilang Tika ini fanatik banget sama produk Oriflame gitu. Jadi mikir-mikir deh kalau misalnya mungkin ke supermarket ada produk yang lain, jadi mikir gini, ini produknya biodegradable nggak ya? Ini produknya diuji cobakan ke hewan nggak ya? Ramah lingkungan nggak ya? Kan udah tahu standar produk Oriflame tuh seperti itu gitu. Jadi head to toe produk Oriflame. Produk yang selalu pasti dibeli setiap bulan dan aku rasa sulit untuk cari penggantinya di brand lain adalah ada di sini. Nutrishake. Ini produk favorit aku banget, terutama yang rasa coklat. Kenapa? Karena ini minuman kesehatan, penuh nutrisi, tapi rasanya enak. Jarang-jarang kan produk kesehatan rasanya enak. Ini dia Nutrishake. Dan karena rajin minum Nutrishake dan ngerasain sendiri manfaatnya, terus ceritakan juga ke downline ikutan pakai, teman-teman juga banyak yang pakai Nutrishake ini. Alhamdulillahnya tahun 2016 jadi salah satu bestseller di Oriflame Indonesia dan berangkat ke Iglosa, Swedia. Yeay! Ketemu sama Profesor Sixteen yang menciptakan produk ini langsung. Jadi waktu itu dijelasin lagi tentang produk ini, jadi semakin cinta sama Nutrishake. Jadi ternyata produk ini yang awalnya aku sudah ngerasain manfaatnya dan sudah tahu produknya luar biasa, setelah di Iglosa jadi tambah cinta banget dan nggak boleh bolong, nggak mau banget bolong minum produk Nutrishake. Tika sangat merekomendasikan produk Oriflame ini ke teman-temannya Tika, dan juga kalau untuk di keluarga, semua di keluarga Tika sekarang jadinya suka dan terbiasa untuk minum Nutrishake. Dan memang kalau di keluarga Tika itu kan ada keturunan diabetes. Itu kenapa dari awal Tika mewajibkan sekeluarga minum ini. Awalnya sih orang tua, terutama ya orang tua itu masih belum sadar pentingnya untuk konsumsi Nutrishake gitu. Tapi setelah dijelasin manfaatnya dan dibikinin setiap hari, jadi orang tua sekarang jadi suka dan terbiasa untuk minum Nutrishake. Jadi nggak boleh nggak ada nih Nutrishake setiap bulannya.
Tika sangat setuju kalau Oriflame itu untuk semua. Mulai dari produknya, sebenarnya kalau lihat katalog Oriflame, itu sebagian besar itu produk yang bisa dipakai semua loh. Cewek, cowok, itu semua bisa pakai. Ada produk cowok juga itu bahkan banyak gitu ya. Jadi mau cowok, cewek, usia lanjut, usia yang paling muda itu bisa pakai produk Oriflame dari ujung rambut sampai ujung kaki. Sebenarnya secara general Tika tidak pilih-pilih untuk Tika ajak bergabung di Oriflame karena sebenarnya Oriflame ini memang untuk semua. Oriflame nggak menanyakan latar belakangnya kita, nggak menanyakan pendidikannya kita. Jadi sebenarnya bisnis Oriflame ini bisnis untuk semua. Siapapun bisa bergabung di Oriflame. Bahkan kalau misalnya mau bergabung di Oriflame-nya hanya sebagai pemakai aja atau sukanya ikutan jualan produknya juga boleh. Jadi Oriflame untuk semua. Sebenarnya kalau saat ini saya sangat merekomendasikan bisnis Oriflame ini untuk dijalankan oleh siapapun, terutama di masa pandemi seperti sekarang ini. Karena bisa jadi peluang banget untuk teman-teman di luar sana untuk bisa punya penghasilan dari Oriflame. Mau cowok, mau cewek, apapun pekerjaannya, mau ibu rumah tangga yang di rumah aja, atau yang mungkin mengerjakan bisnis Oriflame ini sambil bekerja, itu semuanya bisa bergabung di Oriflame. Justru saat ini bisa jadi peluang banget di kala pandemi karena Oriflame sangat mensupport kita, terutama dalam hal digital tools. Kita sangat bisa memanfaatkan sosial media kita. Saya yakin banyak sekali orang saat ini yang menggunakan sosial media, pasti punya, dan itu gratis, bisa pakai Facebook atau Instagram, dari mana saja untuk bisa punya penghasilan dari Oriflame. Saya Agustika, saya Oriflame.